Saya selama nanam pohon kopi dari tahun 2012 mau nabung pengen umroh. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz tidak cuma sampai ke Pangandaran, ke Pamengpeuk, sampai Arab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Beraya. Jumpa kembali di channel Sisi Kampung yang penuh rencana tanpa wacana. Sekarang saya berada di tengah kebun nih. Kebun milik warga. Suasana alamnya sangat sejuk dan indah sekali. Yang bisa memanjakan mata. Tuh. Ini terlihat dari perkampungan yang berada di Kampung Ciawitali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh iya, gening kepenak. Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat teras Pak Ustadz. Amin. Bade angkat ke manten Pak Ustadz? Iya, pada ke kebun kopi. Oh, kagungan kebun kopi. Mohon karadasan itu anu abdi. Anu iya. Mohon anu iya. Oh, alhamdulillah. Tiasa abdi ngiring menenya ke kebun. Mangga tiasa. Alhamdulillah Maria tuh dapat izin dari Pak Ustadz, kita ikut ke kebun kopinya Pak Ustadz. Ya teh karasan kopi naon jenisnya teh? Kopi Arabica, jenis Arabica, namanya jenis bentuknya lini es. Oh, lini es. Iya, lini es. Campur sama cigaruntang. Oh ya. Nanti kita Maria untuk lebih dalam kita ikuti Pak Ustadz pemilik kopi ini, pemilik perkebunan kopi ini tuh lega tuh. Kita lihat nanti kita tanya-tanya seputar cara merawat dan lain sebagainya. Saya di sini ditemani ini nih Pak Gun yang tidak asing lagi, yang kemarin ngantar ke itu ke gunung. Sobat petani. Sobat petani, petani milenial masuk, petani senior juga masuk. Kolonial masuk. Mau berbincang-bincang nanti Pak Gun ke itu Pak Ustadz tadi Ya, yang kebetulan itu kelompok tani lagi juga. Ya, kelompok tani bergerak di bidang perkebunan, ya. khusus tanaman budidaya kopi dan kapol. Oh, jadi khusus ya? Ya, kopi dan kapol. Jadi cuman punya dua katanya, kapol dan kopi, bukan Ya, ada sampingannya beliau itu memelihara domba unggulan Garut. Oh, domba Garut. Dan kalau pulang nanti ke rumahnya ada domba Garut. Oh, siap. Kita cari dulu ilmu tentang ilmu kopi. Jadi pemanfaatan limbah, kan di bawah kopi itu ada rumput hijau, ya. Dia membersihkan rumputnya, nanti dipakai pakan domba. Oh, jadi tidak selingan terbuang domba. ya. Jadi sambil membersihkan rumput, ini rumputnya bisa dikasihkan sama itu domba ya. Ini Gunung Cicarenang. Mana? Oh, atasnya. Kebetulan Cikurenya nggak kelihatan, itu dipenuhi kabut. Ya. Ini karena suasananya masih masuknya pagi ya. Masih. Oh, kita berada di desa mana ini, Pak? Ini termasuk perbatasan Desa Mulya Jaya dan Tanjung Jaya. Oh, ini masuknya ke Desa Tanjung Mulya. Oh, masuk Desa Mulya Jaya ya, Kecamatan Banjarwangi. Sekarang kita penasaran tanya-tanya seputar perkopian. Teu ngopi mah leuleus. Iya, suung ya. Hah, suung? Suung teh naon? Mana? Rizki. Alhamdulillah. Jadi baheula keur alit sok milarian suung. Tad, suung tad. Oh, kadieu teh bedogna ala yang tidak bisa ditebak. Oh, bisa dipasak sama itu ya, mie ya. Mie rebus. Oh, iya suung. Suung di Sunama itu Maraya tuh. Wow, suung tad, suung. Suung. Jadi kalau di kota mana disebutnya teh? Jamur Maraya. Jadi ini tidak bisa di ini ya. Jamur alami. Tidak bisa ditanam. Ini langsung tumbuh sendiri ya. Gurih dan enak nih. Nah, ini rezekinya anak soleh. Iya. Saur sepuh mah lamun ka kebon ulah kapiheulaan ku panon poe. Lamun ka kebon ulah kapiheulaan ku panon poe. Janten lamun ka kebon anjing keneh mah rezeki kapiheulaan ku batur lamun barang. Lamun anjing keneh mah rezeki kan ieu milik. Oh, peribahasa Sunda aya deui nu anyar. Lamun ka kebon ulah kapiheulaan ku panon poe. Ibarat lamun urang hudang ulah kaberangan ulah kapiheulaan ku hayam. Jadi rezeki kabur ku batur. Contohnya ya suung. Contohnya ini suung. Ini kita berangkat pagi tadi subuh, wah dapat suung. Mantap, Kang. Disimpenlah suung di dia. Oh,
kita masuk ke kebun kopinya milik Pak Ustadz nih. Nanti kita tanya-tanya seputar kopi, ilmu kopi dari Ciawitali res Pak Ustadz deh. Pedesaan Mulya Jaya ini masuknya ya. Nah ini. Oh ini tuh. Nah, ini jenis kopi yang belum itu ya, Belum matang. Masih hijau. Karena ini kemarin katanya Habis dipanen baru 2 hari. Raumeuy leubet. Di mana rumputnya udah tumbuh, tidak tiap hari gitu. Kalau belum selesai pasti tiap hari. Jadi lamun bala we nya. Dan pupuk sebagian yang bagusnya diambil buat kambing. Oh, punya kambing. Punya domba bukan kambing. Oh, domba. Jenis dombanya domba apa, Ustad? Domba ketrek. Domba ketrek. Tapi domba Garut. Domba Garut ketelahnya. Masuknya terah atau aben? Aben tuh. Aben. Wah, semakin penasaran nih, Baraya. Dijual. Sebenarnya walaupun hidup ieu Tapi mau jadi iya eta. Mau jadi buah. Bahan. kalah nyedot kan pokok. Oh. Gitu. Ya. Kita diterangkeun. Semakin dalam ini semakin wah sararehat gitu tuh Baraya. Jadi pohon kopinya sehat-sehat, hijau, tumbuh hijau. Kita tanya-tanya dulu, ngobrol santai lah ya Ustadz. Iya. Kita ngobrol santai bareng Pak Ustadz Baraya nih. Kita tanya-tanya khasiat atau bukan rahasia lagi ya, tapi resep masuknya. Resep Pak Ustadz agar kopi tumbuh seperti ini nih, bagaimana Pak Ustadz ini sampai ini runtuh begini tuh. Ini dari mulai pupuk dan lain sebagainya lah. Ya. Pemupukan dibiasakan setahun 2 kali, awal hujan sama akhir hujan. Terus sesudah panen harus dipupuk supaya nanti tahun depan tidak telat keluar buah atau kembang atau bunga kayak gitu. Tapi dimana kalau udah banyak lalang-lalang, misalkan setahun sekali atau genap bulan sekali, di bawahnya jarak semeter persegi harus dibersihin, rumputnya harus kelihatan kena matahari akar kopi. Lalu dipupuk pakai pupuk dasar, pupuk kandang dari domba atau berak ayam, ditambah pupuk kimia set ATS, Poska, KCL gitu. Setahun 2 kali itu udah rutinitas. Yang kedua, di mana habis panen kalau ada ranting-ranting udah kering harus dipotong. Dan ketiganya lagi, kalau banyak tunas yang jelek kelihatannya naik ke atas harus dibuang. Nah kayak ini. Oh itu Baraya tuh. Ini kebanyakan ada 4, harus ditaruhnya 2 ke kiri dan ke kanan. Nah ini dibuang. Kalau tidak pakai tangan, pakai gunting. Jadi tunasnya harus ke kiri 1, ke kanan 1. Kalau ada yang ke atas jelek, apalagi yang ke bawah begini, harus dibuang. Nah kayak begini, buang 1 kayak begini. Ini yang ke atas dibuang. Jadi naruhnya yang ke kiri dan ke kanan, yang ke atas yang ke bawah dibuang. Jadi bentuknya kayak payung. Oh jadi mayung ya. Mayung bentuknya. Jadi nyisir ya. Oh ya trik khusus gini kan. Itu tidak berpengaruh Ustaz sama tumbuhan. Enggak, paling bagus jangan kebanyakan ranting, nanti buahnya supaya besar dan supaya jadi semua. Kalau biji supaya besar biji nanti kalau berbuah, jadi pupuk tidak banyak kemakan sama ranting, jadi nanti pupuknya lompatnya ke buah, jadi buahnya bisa besar. Baraya, jadi ada trik ini tinggi perkiraan berapa? Semeter 80 atau 2 meter. Oh tingginya ada semeter 80. Terus misalnya kalau yang tadi dibuang nih, yang di atas apa mungkin ada nggak? Atau jangan diganggu yang di atas? Jangan, nanti kalau ini ketinggian paling yang ininya dibuang. Oh, kucu. Maksud dibuang deh supaya kita mau ngambil waktu panen tidak susah. Misal kalau kita orangnya yang punyanya tinggi, ditinggiin tidak apa-apa. Tergantung ukuran tubuh kita. Iya, bagaimana waktu panen, kalau kelihatannya bakalan susah, yang mending dipotong. Oh iya. Nih Kang, kita masuk lorong lagi Kang. Semakin dalam semakin jero. Mau ngelopis
pisang muli. Mana? Oh, aya tangkal cau tuh baraya tuh. Kalau ada oleh-oleh. Oh, iyo. Oh, mana tangkal lagi potong. Oh, jadi Pak Ustadz ini selain itu kopi ada di tengah, ada sela-sela, nanti kita tanyakan. Ini ada pohon kapol nih. Tuh. Nanti kita tanyakan langsung lah. Ya mah ngarumpuyuk baraya tuh. Mayung. Jadi ini hasil dari ini ya, tunas-tunas tak berfungsi tadi dibuang. Jadi bentuknya seperti ini tuh, seperti payung. Dan ini memudahkan untuk nanti itu ya pemanenan ya. Panen waktu panen ngambil buah. Oh itu yang cerek di ditu ge bari sila panennya. Biasa, tapi besok naik dah. Oh, tuh itu eta rajanya tuh. Ketar aja. Jadi kalau di atas itu lebih gampang ya. Kalau nanti manen harga jual pemasaran lah. Sangat mudah apa sulit untuk pemasaran? Alhamdulillah sangat mudah. Sangat mudah. Sampai sekarang juga harga alhamdulillah bertahan, cherry nyampe ke 13. 13. Oh, 13.000. Iya. Iya, bertahan ya. Alhamdulillah saya selama nanam pohon kopi dari tahun 2012 sampai sekarang. 2012? Iya. Wah, lama. Tidak beralih-alih pada kayak yang lain mau nanam sayuran. Ya. Alhamdulillah saya berkat nanam kopi, rezeki dari Allah, punya anak saya 3. Ya. Yang besar sekarang udah SMA kelas 3 sambil ya. masantren. Yang kedua udah kelas 6 sama masantren. Yang ketiga baru umur 6 tahun. Alhamdulillah rezeki berkah saya dari sini. Alhamdulillah. Yang penting awak saya berdoa kepada Sehat, Yang Maha Kuasa ya. sehat. Ya. Semoga sehat selalu baraya, kita doakan Pak Ustadz nih Iya. dimudahkan Dan atas saya segala urusannya. mau nabung pengen umroh waktu tahun kemarin sebelum pas corona lagi muncak. Ya. Alhamdulillah panen dari sini, buahnya dihitung timbangannya cuaca lagi bagus, nyampe 2,5 ton atau nyampe 3 waktu kemarin. Dari seluruh ini Ya seluruh buah dari ini. berapa pohon di sini? Kurang lebih ini adalah 2000-an. 2000. 2000 pohon. Dari sekian berapa lahan-lahan? 1,5 hektar. 1,5 hektar. Kalau tahun ini karena berbuahnya cuman 30%-an, Ya. tidak sama yang lain, tapi alhamdulillah tahun sekarang harga ngebanding sama yang tahun kemarin-kemarin. Ya. Kalau tahun hari ini mah panennya cuma dapat 2 kintalan. 2 lah. kintal 2 kali 13.000. Ada ya sekarang lamanya harga ngedangnya di 13-12 sekarang. Oh, Kalau awal-awalan 7.000, 8.000, 7.000, 8.000. Kalau 13 itu Ustadz kering apa basah? Basah diambil ke sini sama pengepul ke rumah. Pernah jual gabah tuh, pernah ada digiling, nyobain sebagian. Cuman banyak kerjaan Iya ya. yang ke atas Oh, itu gini. yang tadi ya. Jadi Kelapa. naruhnya ke sini ke kiri ke kanan. Berarti kita dapat ilmu baraya cara merawat kopi ya. Bisa mau nanam kopi teh karena saya ngobrol-ngobrol tergiur sama keponakan sama saudara dari istri, Ya. kakak-kakak dari istri, yang satu di Aceh, yang satu di Lampung, pada punya pohon kopi. Dulu dia awal tahun atau akhir tahun suka main ke sini ke Garut, seminggu atau 2 minggu ke Pangandaran ke Pamengpeuk, katanya ini saya hasil kopi. Deh nyobain aja di sini nanam kopi pasti bakalan bagus. Nah sesudah begitu bawa bijinya dari sana diipuk di sini. Ya saya nyobain nanam, alhamdulillah bagus terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Ustadz tidak cuma sampai ke Pangandaran, ke Pamengpeuk, Iya. sampai Arab. Amin ya Allah Mekah. ya Rabbal alamin. Jadi ini sisa. Ini disengaja apa tidak sengaja, Pak Mungkin Ustadz? mungkin Kelewat. Kelewat. Kami. Oh, kirain untuk bibit ini. bagus tuh. Nah, Kalau yang pucuknya coklat namanya jenis kopi Arabica Cigaruntang. Kalau yang hijau namanya Lini S. Ini. Ya kayak ini. oh. Nah, ini coklat. Oh, pucuknya. Pucuknya yang Pucuknya masih muda, itu bedanya coklat. coklat ya. Iya, namanya ini Cigaruntang. Cigaruntang. Cigaruntang bedanya kalau waktu panen bijinya kalau udah matang Ya. dipetiknya gampang, mudah dipanen kayak gitu. Ini lini es. Iya. Ini kayak kopi zaman dulu ini. Iya, memang Oh, kelihatan. jenisnya. Memang bentuknya tapi namanya ini Lini S. Ini kan Pak Ustadz strategis nih lahan Iya. di pinggir jalan lah, tapi ke bawahnya jauh ke jalan. Tapi kan rumah Pak Ustadz hampir dekat Depan. jalan raya ya.
Apa tidak pernah Pak Ustadz ngolah kopi untuk dijual di sini? Iya, baru cita-cita, makanya saya bikin saung, bikin rumah di pinggir jalan dekat ke kebun ini. Alhamdulillah baru setahun. Tapi alhamdulillah sekarang juga sebagian kalau dari pabrik suka bawa kopi asli. Kali-kali kalau ada teman yang lagi nyantai suka dikasih, suruh nyobain. Ada sekarang Ustadz? Ada. Nanti kita ngopi ya. Pagun yang sering gitu nyobain sama Oh itu sering itu? Iya sering. Itu Pagun itu siapa Ustadz? Petugas pertanian dari Kecamatan Banjarwangi, termasuk wilayah Tanjung Jaya, termasuk yang suka ngebina ke saya. Oh, dapat ilmu dari Pagun ya. Selain ada di sini, yang ada di sini harus dibuang. Ini sebetulnya tunas air, Pak. Ini tunas air karena nanti si unsur hara yang masuk ke sini sebelum masuk ke sini makan ini. Nanti cek si Pak Ustadz mah kasoro dahareunana gitu. Terus begini kan, ini baru panen, dipupuk kembali ini sesudah panen berapa hari atau langsung dipupuk? Pokoknya mah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Awal hujan sama akhir hujan. Jadi akarnya harus kena matahari, kehangatan. Oh, matangnya dibersihannya. Jadi tidak telat keluar bunga. Buat tahun depan. Biar matahari. Jadi cukup di bawah ini ya, dibersihannya. Semeter persegi. Kalau nanti memupuk berak ayam, apa digali dulu atau langsung di sini disimpan di atas saja? Disimpan di atas aja. Oh, tidak perlu digali ya? Tidak perlu. Tapi jangan sampai melukai ya, melukai itu tuh pohonnya. Supaya jatuh lukutnya aja. Istilahnya ngalulukut. Kemarin kebetulan saya arahkan untuk bermitra dengan pengusaha maju supaya mudah untuk pemasaran dan harga juga. Kalau bermitra itu udah pasti harganya gitu, karena ada MOU didasari dengan MOU perjanjian dengan harga tetap. Kemarin beliau bisa menjual serinya hampir 12.000 sampai 13.000 per kilo. Karena pengusaha maju ini punya pasarnya ke Jogja, ke Jakarta untuk memasok ke KP-KP. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membuka di sini. Kopi dari sebat nanti. Kedai kopi ya. Kedai kopi asli dari Ciawi Tali. Ya. Itu ada pohon itu untuk apa itu? Pohon kapol. Itu kapol juga sama. Sama aja sengaja nanam karena ada lahan kelihatannya kopinya mati. Waktu dulu dicobain ditanamin kapol, alhamdulillah kapol juga berbuah. Oh, kapol pernah sampai 400.000 baraya. Sekarang jatuh harganya di 60.000 perkiraan ya. Itu harga di wilayah ini tingkat petani. Tuh Pak, baru Pak. Wah, ini kena kaki saya, ini nggak dipakai sepatu tuh, bahaya tuh. Ini udah cukup dipanen? Udah. Terima kasih Pak Ustadz tentang ilmu perkopiannya. Sekarang saatnya ngopi. Sekarang kita coba kopinya, mencicipi kopinya. Kita balik kanan, kemana jalannya? Kang, kemana jalannya Kang? Ayo maju, hari jalan pulang nggak tahu, Baraya. Aduh. Ini saya peta jalan diserahkan kepada Kang Gun tuh, yang sudah sering kesini berkunjung ke Pak Ustadz. Udah losbot ke sini karena tidak asing lagi nih Baraya kalau Pagun. Nah ini terong, pohon terong ini baru lihat nih Baraya saya mah. Jadi terong Jepang, terong Jepang. Nah terong Jepang Baraya tuh. Rezeki anak soleh banyak. Suung dan cau muli. Cau muli, ada jamur, ada pisang muli tuh. Aduh. Hade Baraya, aduh. Hasil. Hasil cau. Ustadz itu baik ya. Masuk ke kebun petaninya. Nih Baraya tuh, ayo kopi. Jadi kopi anu tadi di kebun. Alang sekitar buat Hup. Jenis kopi itu tadinya
kopi naon tadi teh? Arabica. Arabica. Kudu 40 kilo balikan. Kocek. Bagian nih.